Setelah melakukan debutnya yang cukup manis, Cici pun kembali berlatih lebih keras lagi. Berkaca dari apa yang dikritik seniornya, dia fokus meningkatkan teknik dasar untuk digabungkan dengan ilmu bela dirinya. Cici juga berusaha membuat orang yang ia kagumi terkesan dengan dirinya, dengan membuat foto album dari sampul menjadi buku bergambar. Cici juga mendesak sang kapten untuk mengajarinya bagaimana cara melakukan slam dunk. Namun sang kapten Tingwei masih enggan untuk mengajarinya sampai teknik dasarnya benar-benar matang. Saking penasarannya dengan slam dunk, malam harinya Cici memutuskan berlatih sendiri di gedung, yang dimana dalam percobaan pertamanya dia meloncat tinggi dan menghantam lampu hingga pecah. Di pertandingan berikutnya, CJ sekarang sudah mulai mendapatkan tempat di tim utamanya. Belum laga dimulai, dia sempat diintimidasi oleh musuh yang menggambarkan kalau pertandingan ini sangatlah keras. Tetapi nyatanya hasil akhirnya berbicara lain. First University lah yang menang telak dan membungkam omongan lawannya. Atas teriakan penonton yang ingin Cici melakukan slam dunk, dia pun berencana untuk melakukan slam dunk dalam pertandingan ini. Dia melompat melewati musuhnya dan berhasil memasukkan bola pertamanya dengan gaya slam dunk. Tetapi kemudian wajahnya menghantam kaca jaring hingga membuat hidungnya berdarah. Selama turnamen, First University mencetak kemenangan demi kemenangan. Namun Cici belum menjadi bintang dengan predikat idola dipegang oleh Siolan dan Tingwei. Cici juga merasa cemburu Siolan diperlakukan Lily dengan sangat istimewa. Dengan dia diperlakukan Chanli dengan istimewa juga sih, tapi hal itu nggak membuat Cici senang. Singkat cerita, First University sudah masuk sampai tahap final. Lawan yang akan mereka hadapi nanti adalah Fireball University pimpinan Bin Tianhu. Malam sebelum pertandingan, tim basket mengadakan jamuan yang dihadiri oleh anak-anak kampus. Stanley disibukkan dengan kontrak bisnis yang terus-terusan datang untuk dirinya. Sementara CJ sendiri dihampiri oleh kapten dari lawannya di final nanti. Namanya Litian. Litian menghasut CJ supaya lebih baik bergabung ke timnya. Litian juga sudah menyaksikan aksi-aksi CJ dan dia mengakui kalau tembakannya sangat-sangat baik. Tapi dari hal itu, Litian mengatakan kalau CJ ini memiliki kelemahan, yaitu kapanpun dia dialihkan, dia bakal gagal memasukkan bolanya. Litian kemudian memberikan kartu namanya untuk membantu Cici berkembang bersama timnya. Dia kemudian pergi sambil meminta Cici agar pertimbangkan tawarannya sebelum final digelar. Tujuan Litian sendiri datang ke pesta rivalnya hanya untuk mengintimidasi lawannya sebelum final digelar. Dia juga menghampiri sang kapten yang merupakan teman lamanya untuk segera memberikan reward. Chanli yang mendapatkan telepon bisnis seseorang yang tidak lain adalah Bin Tianhu yang sudah menunggunya di atas. Chanli pun naik ke atas dan berbicara secara tertutup. Kemudian Lily menghampiri Cici dan menjelaskan kalau Litian dulu adalah tim dari mereka. Sama seperti Cici, Litian juga datang dari nol, tapi dia belajar dengan cepat dan segera menjadi kapten tim. Atas pencapaiannya itu, Litian berubah drastis dan meninggalkan tim ketika malam di pertandingan final. Bahkan dia juga mengambil pemain terbaiknya untuk dibawa ke timnya, yaitu Fireball. Pada saat itu, Litian bertarung dengan Tingwei habis-habisan di final. Waktu yang tersisa tinggal 2 detik, dan First University tertinggal 1 poin dari Fireball University. Tingwei mendapatkan 2 kesempatan untuk menembak, karena pada saat itu Tingwei sudah kena mental, dia pun gagal memasukkan bolanya. Dan akhirnya Tingwei pun terprovokasi. Di saat itulah rekan-rekannya sudah mengetahui kalau bola yang dilemparkan pasti akan meleset. Setelah kejadian itu, Tingwei terjebak dalam traumanya. Dia pun melampiaskannya dengan minum-minuman sepanjang hari. Cici pun berjanji tidak akan melakukan hal yang sama seperti itu. Tetapi hal yang ditakuti Lily adalah pamannya Chanli yang melakukan bisnis dengan Bin Tianhu dengan menjual CJ. Bin Tianhu dengan rombongan anak buahnya pun turun dan meninggalkan tempat ini. Sementara Chanli turun dengan sepoyongan dan darah di hidungnya. Cici pun datang dan menghampiri Chanli. Cici sebenarnya berniat untuk mengejar rombongan Bin Tianhu, namun dicegah Chanli karena jika ia bertarung dia tak akan diperbolehkan bertanding. Chanli ternyata menolak tawaran yang menggiurkan dari Bin Tianhu. Walaupun si Chanli ini tukang tipu, tapi Cici adalah ambisi dan impiannya. Dia meminta Cici untuk melakukan yang terbaik dan tak akan mengecewakan dirinya. Hari yang ditunggu pun telah tiba. Pertandingan final bola basket antara Fireball University dan First University. Chanli yang menyaksikan pemain Fireball masuki lapangan, dia langsung mengatakan kalau semua pemainnya adalah penjahat. Bahkan semua pemain ini dilarang untuk bermain di semua turnamen yang ada di Jepang. Seperti biasa, sebelum pertandingan, Litian dan timnya berpakaian seram untuk mengintimidasi Kapten Tingwei. Singkat cerita, pertandingan pun telah dimulai. Di awal laga, tensi di lapangan langsung meningkat, di mana Fireball lebih dahulu memasukkan bola ke jaring melalui Litian. Fokus Cici kembali teralihkan oleh 2 orang tua misterius dari tribun yang melambai-lambai. Cici berasumsi kalau mereka adalah orang tuanya, yang selama ini dia cari. Sementara First University tertinggal. Siolan berasumsi untuk memulai serangan, namun pasukan pembunuh Fireball datang dengan sengaja menendang bagian badannya Siolan. Siolan yang sudah terjatuh, kemudian diinjak tangannya untuk membuatnya cedera. Wasit dalam pertandingan ini pun sebenarnya sudah disogok oleh Bin Tianhu. Emang kurang ajar si Bin Tianhu ini. Pertandingan tetap berlanjut, sementara First University kembali mencoba membangun serangan. Namun lagi-lagi, ketika Tingwei mendapatkan operan dan ingin memasukkan bolanya, Tingwei diperlakukan sama seperti Xiaolan. 2 pilar utama First University cedera, dan mereka semakin dalam tekanan untuk keluar dari situasi ini. Setelah itu, Cici bertekad untuk mengembalikan moral timnya, dengan mengkombinasikan basket dengan kungfu. Hal ini sebenarnya cukup ampuh, bahkan pasukan musuh yang ingin mencederainya balik cedera terkena kungfu ini. Dia pun berhasil masukkan angka pertamanya untuk timnya, dan bisa mengangkat semangat rekan-rekannya walaupun skor masih tertinggal jauh.
jauh, 18 poin banding 2 poin. Sayangnya setelah aksi CJ itu, di menit-menit berikutnya dia semakin tenggelam dalam angka-angka yang dimasukkan oleh Litian. Di posisi yang sudah di ujung tanduk, bahkan para penonton mengira bahwa ini akhir dari First University. Tapi tiba-tiba ada seorang misterius yang merusak listrik gedung untuk mengacaukan final ini. Gedung pun segera gelap dan penitia pun segera mengumumkan final ini ditunda selama 3 hari ke depan. Di suatu siang, Charlie dan CJ sedang duduk bersama di taman. CJ sedang merasakan dan menghayal kalau orang tuanya datang melihatnya di bangku penonton. Tak lama berselang, Ahu pun keluar dari mobil dan menghampiri mereka. Dia datang bukan mau mencari ribut. Dia hanya memberitahu kalau yang merusak listrik gedung akhir-akhir ini adalah kerjaan dia. Ternyata hal itu dilakukan dia karena terjadi perselisihan antara Bi Tianhu dan Ahu. Jadi dia melakukan itu untuk membantu tim basket First University menang, karena dia bertaruh dengan Bi Tianhu sebesar 5 juta dolar. Cerita berlanjut ke CJ bermain dang. Stanley mendatangkan guru-guru yang pernah melatihnya di perguruan dulu. Rencananya guru-guru ini akan diikutsertakan dalam tim basket untuk membalas kecurangan Bi Tianhu beberapa hari yang lalu. Kapten Ting Wei melalui masa-masa sulitnya dengan mabuk-mabukan, sementara Xiaolan sedang mengunjungi makam pacarnya yang diceritakan sudah meninggal. Kemudian masalah ini terhubung dengan Lily yang berharap kalau Xiaolan bisa membuka hatinya untuk Lily. Namun Xiaolan menegaskan kalau dia tidak bisa menerima wanita lain dalam hidupnya. Lily yang menangis tak sengaja dilihat CJ yang mendatanginya dan mencoba menghiburnya. Dia mengatakan kalau Lily diibaratkan sebagai es krim, karena CJ sejak kecil suka dengan es krim dan tak bisa memakannya. Maka dari itu dia akan melakukan apa saja untuk dapat memakan es krim tersebut. Lily pun tertawa mendengar cerita itu. Kemudian tiba saatnya pertandingan tundaan dimulai antara Fireball University versus First University. Ting Wei dan Xiaolan cedera hanya bisa melihat dari bangku cadangan. Sementara 4 guru CJ datang dan ternyata mereka semua sudah menjadi bagian resmi dari tim basket. Peluit dibunyikan, bola dilempar ke atas dan pertandingan dimulai. Guru wanita beraksi dengan menusukkan jarum dari mulutnya yang mengarah ke ketiak Litian. Alhasil Litian pun terjatuh dan tercungkur ke bawah. Guru lainnya juga beraksi dan membuat para pemain Fireball kebingungan dan terheran karena disuguhkan dengan ilmu kungfu. Kemudian bola dioperkan ke CJ dan dengan cepat bola langsung dimasukkan. Ketika wasit ingin meniup peluitnya, lagi-lagi guru wanita beraksi kembali dengan menusukkan jarum di lehernya. Alhasil wasit pun tak bisa bergerak. Lalu entah kenapa pertandingan ini malah berubah menjadi tempat tawuran antar kedua tim. Tetapi para guru tadi berhasil membuat para skuad Fireball cedera. Alhasil mereka semua di kartu merah dan dikeluarkan dari pertandingan. Pertandingan kemudian dilanjutkan dengan Xiaolan dan Ting Wei yang kembali dari cederanya. Hal ini bisa terjadi karena para guru tadi menggunakan ilmunya untuk membantu menyembuhkan cederanya. First University pun kembali dengan tim utama dan sekaligus mengangkat semangat rekan-rekannya. Alhasil mereka bisa mengejar ketertinggalan poin. Di time break tersisa waktu 3 detik, dengan First yang tertinggal 1 poin dari Fireball. Sementara Ting Wei penyakitnya mulai kumat mengingatkan momen final buruknya di tempo dulu. Menyisakan waktu 3 detik, lemparan terakhir diberikan kepada CJ ataupun Xiaolan. Ketika pertandingan akan dimulai kembali, mantan kepala sekolahnya datang dan memukul kakinya CJ. Sebenarnya mantan kepala sekolahnya ini udah dibayar Bi Tianhu untuk membuat CJ cedera agar ia tak bisa ikut bertanding. CJ tetap ikut bertanding walaupun dengan kaki terpincang-pincang. Dalam satu momen, Ting Wei agak sedikit bimbang akan mengoper kepala CJ atau Xiaolan. Namun pada akhirnya Ting Wei pun memberikan bolanya ke CJ untuk melakukan tembakan terakhir. Dengan penuh keyakinannya, CJ pun melempar bola tersebut. Bolanya perlahan terbang dan sepertinya bakal mengarah mulus masuk ke jaring. Namun sayang sebelum bola masuk ke jaring, wasit meninju bola hingga keluar lapangan. Hal ini tidak dianggap pelanggaran karena tidak berlaku untuk wasit. Jadi Bi Tianhu berdiri dan memutuskan untuk mendiskualifikasi sang wasit atas tindakannya tersebut. Tetapi First University dinyatakan kalah dalam pertandingan ini dan yang keluar menjadi pemenang adalah Fireball University. Namun dalam satu momen CJ yang masih nggak terima karena kalah dengan cara yang tidak adil seperti ini. Dia pun teringat ketika gurunya dulu mengajarnya ilmu kungfu tentang cara mengubah alam semesta, yaitu menguasai waktu atau mengembalikan waktu sebelumnya. Dia pun memulai jurusnya dan membuat seisi ruangan ini membeku. Ketika dia berhasil membuat semuanya membeku, CJ berlari dan berhasil membalikan waktu di mana sebelum dia melempar bola terakhir. Bola kembali dipegang Ting Wei dan dioperkan ke CJ. Karena sudah mendapatkan kesempatan keduanya yang sebelumnya dia melempar bola diganggu oleh wasit, CJ memutuskan untuk mengoper bola kembali ke Ting Wei yang berlari melewati Litian. Kemudian Ting Wei dan Litian bertarung di udara untuk memasukkan bola tersebut ke dalam jaringnya. Wasitnya pun kaget, gak nyangka karena dia telat dan bolanya sudah masuk ke jaring. First University pun mendapat kemenangannya dengan cukup adil dan penuh keperjuangan. Dua orang tua misterius pun turun dan masuk ke lapangan. CJ tersenyum dan berjalan menghampiri mereka. Tapi pada akhirnya mereka melewati CJ dan ternyata itu adalah keluarga dari Xiaolan. Wajah CJ berubah sedih dan masam. Setelah pertandingan ini, keesokannya CJ duduk di taman bersama Chen Li sambil memberikan tanda tangan. Sebuah mobil mewah kemudian datang dan seorang sekretaris pun keluar mencari seorang bernama CJ. CJ pun sekarang mengetahui siapa orang tua aslinya dan ternyata ayahnya adalah orang terkaya di Asia.
Kemudian Shiji dibawa ke kediaman ayahnya. Shiji sebenarnya menginginkan keluarga yang sederhana, tetapi takdir berkata lain, yang ternyata dia adalah salah satu anak dari orang terkaya di Asia. Ayahnya bisa mengetahui Shiji karena dia melihat di TV dan kalung yang dikenakannya. Dulu Shiji ditinggalkan karena ayahnya dulu terlilit hutang. Oleh karena itu, Shiji dititipkan untuk keselamatannya. Karena merasa bahwa dia memiliki banyak salah kepada anaknya, ayahnya berencana membawanya untuk terbang ke London dan mengumumkan bahwa Shiji adalah pewarisnya. Dan pada akhirnya ia berpisah dengan orang yang benar-benar dekat dengannya, orang yang selalu membantunya dan mendukungnya. Siapa lagi orang itu kalau bukan Paman Chen-li, di mana masa awal mereka sama-sama dari sampah, berjuang bersama dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Malam harinya, Paman Chen-li makan ditemani putrinya, namun dengan suasana hati yang berbeda karena tinggal Shiji. Dia sadar kalau Shiji sudah memiliki dunia yang berbeda dan memiliki kehidupan baru serta teman-teman baru. Bahkan dia mengatakan kepada putrinya untuk tidak menyapa andaikan ia bertemu dengannya di jalan. Kemudian putrinya berinisiatif untuk mengambilkan makanan karena ayahnya belum makan dari pagi. Namun secara mengejutkan sebuah koin masuk ke dalam gelas Chen-li dan Shiji datang tepat di depannya. Shiji pun duduk bersamanya dan menemaninya minum. Dia memutuskan membatalkan penerbangannya ke London karena ia merasa tempat yang lebih cocok di sini. Mereka pun cekcok untuk rencana ke depannya. Bahkan Chen-li sudah memiliki rencana besar dengan membawa Shiji untuk ikut turnamen besar seperti Olimpiade. Toh Shiji pun memiliki bakat yang hebat kan, gak bakal sulit buat dia meraih kesuksesan. Itu tadi guys rangkuman dari gua untuk film Kung Fu Dang. Bagaimana menurut kalian tentang film yang satu ini? Gua berharap rangkuman dari film kali ini dapat menghibur kalian. Bagi kalian yang suka video kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Tapi bagi kalian yang gak usah video kali ini bisa di skip. Sekian video kali ini, gua undur diri. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan bisa kalian koreksi di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.